Perilaku geng motor terus saja membuat resah masyarakat. Dengan cara berkonvoi, mereka biasa membuat kegaduhan di jalan. Anggota geng motor ini juga melakukan aksi tawuran dengan geng motor lain. Selain itu, kelompok geng motor juga kerap melakukan aksi kekerasan terhadap siapa saja yang dijumpainya di jalan. Dan yang paling menakutkan ialah pelaku geng motor melakukan aksi kejahatan berupa perampasan dengan disertai kekerasan. Crime Story kali ini menghadirkan 5 aksi perilaku geng motor yang sempat terekam kamera CCTV. Seperti apa sepak terjang mereka? Berikut informasinya. Di urutan kelima, pihak kepolisian meringkus 3 anggota geng motor yang membacok anggota geng motor lawannya hingga tewas di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Beginilah aksi perang antar geng motor yang terjadi di Jalan Raya Pabuaran Babakan, Kabupaten Cirebon yang viral di media sosial. Dari rekaman CCTV milik warga di sekitar lokasi, terlihat gerombolan bermotor bersenjata bambu, celurit hingga samurai mengamuk dan saling serang. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia usai dibacok dan dihantam bambu. Dari aksi saling serang tersebut, pihak kepolisian Cirebon meringkus 3 pelaku yang berasal dari geng motor RPM. Ketiganya yakni Bibit Mulyadi, Ramadi, dan Sali Ramu. Mereka dicokok petugas di tempat persembunyiannya masing-masing. Ketiganya diamankan berikut barang bukti berupa sejumlah senjata tajam celurit, golok, dan samurai, serta kendaraan yang digunakan untuk melakukan aksi penyerangan. Aksi saling serang ini merupakan buntut penganiayaan yang dilakukan geng motor GBR terhadap anggota geng motor RPM. Pelaku yang tak terima rekannya luka-luka melakukan balas dendam dan menyerang geng motor GBR hingga kedua geng motor tersebut bertemu dan saling serang. 1 orang geng motor GBR tewas usai disabet senjata tajam dan dihujani hantaman bambu. Petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 170 Junto 351 dengan ancaman 15 tahun penjara. Di urutan keempat, sempat menjadi buronan remaja anggota geng motor berusia 18 tahun berhasil diringkus oleh jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo. Beginilah para pelaku saat melakukan pembacokan terhadap salah satu korban di SPBU Kelurahan Jatisorono, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo. Dalam rekaman CCTV terlihat 5 pemuda melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini berawal saat 2 pemuda asal Sleman yang melintas di Jembatan Layang, daerah Gamping, Sleman, dan berpapasan dengan segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor. Tanpa alasan yang jelas, segerombolan pemuda tersebut mengejar kedua korban hingga sampai di SPBU Nanggulan dan melakukan penganiayaan. Melihat kondisi korban yang terkapar, para pelaku langsung kabur. Kedua korban yang luka parah langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan. Berbekal rekaman CCTV dan para saksi, akhirnya kelima tersangka yang sempat buron berhasil diringkus polisi daerah Sleman dan Bantul, Yogyakarta. Kelima tersangka yang masih berstatus pelajar ini berinisial VW, 18 tahun. Sementara keempat pelaku tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur dan wajib lapor. Kelima pelaku merupakan salah satu geng dari Grixer yang sering melakukan aksi di wilayah Yogyakarta. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit dan barang bukti lainnya seperti pakaian, helm, dan kendaraan yang dipakai para pelaku. Atas perbuatannya, VW dikenakan pasal 170 KUHP atau 351 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan atau penganiayaan dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Di urutan ketiga, seorang pemuda nyaris kehilangan tangannya usai diserang oleh gerombolan geng motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat korban bersama teman-temannya sedang nongkrong di pinggir jalan setelah menghadiri pesta pernikahan kerabatnya. Sekitar pukul 2 dini hari,
Gerombolan geng motor yang berjumlah belasan tiba-tiba datang. Teman-teman korban langsung kabur, sementara korban yang duduk di atas motor langsung diserang menggunakan celurit, hingga pundak terkena tebasan dan tangan kirinya nyaris putus. Korban bernama Umar Bakri, 21 tahun. Ia terbaring lemas di rumah sakit Adam Malik Medan. Kini keluarga korban telah melaporkan kasus penyerangan geng motor ini ke Polsek Medan Labuhan. Selain berharap para pelaku ditangkap, ibu korban juga meminta bantuan material kepada pemerintah dan dermawan untuk operasi dan pengobatan anak satu-satunya tersebut. Di urutan kedua, seorang warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan harus rela kehilangan tangan kirinya setelah diamputasi akibat ditebas kelompok geng motor. Inilah detik-detik kelompok geng motor yang terekam CCTV milik salah satu warung campuran di Desa Aing Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Terlihat jelas dalam rekaman CCTV, dua kelompok geng motor saling serang di tengah jalan raya menggunakan busur panah, hingga membuat pemilik toko bahan campuran dan sejumlah pengendara yang melintas memilih masuk ke dalam warung menyelamatkan diri. Akibat penyerangan tersebut, seorang pengendara motor bernama Rahmatullah, 24 tahun, warga asal Desa Galesong Kota, terluka parah di bagian tangan kirinya akibat terkena tebasan samurai. Akibatnya tangan korban terpaksa diamputasi dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tidak hanya sekali, aksi penyerangan sekelompok geng motor ini sudah sering terjadi, bahkan kerap menimbulkan korban yang justru tidak mengetahui permasalahan tersebut. Warga berharap kepolisian serius melakukan penindakan terhadap para pelaku geng motor yang kian meresahkan warga. Di urutan pertama, pihak kepolisian berhasil menggulung sejumlah anggota geng motor di Purwokerto, Jawa Tengah. Inilah rekaman CCTV dari sejumlah rumah warga di Jalan Sutoyo, Sawangan, Purwokerto Barat. Dari jalan raya mereka masuk ke sejumlah gang lalu berbuat onar. Mereka berteriak mengancam, mengacungkan senjata tajam dan merusak sejumlah barang. Aksi ini pun sempat viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, petugas Polresta Banyumas berhasil menangkap 9 anggota geng motor yang berbuat onar. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, sepeda motor dan senjata tajam. 3 orang yang ditangkap juga dinyatakan positif obat terlarang jenis benzo. Polisi berhasil mengungkap motif aksi onar adalah saling ejek antara geng motor di medsos. Kemudian geng motor asal Brebes Junior Liberstan dibantu geng motor Golden Stress dari Purwokerto. Dugaan mereka mencari pengejek di lokasi kejadian. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku yang mengganggu ketentraman wilayah Banyumas. Kini pelaku lain masih diburu oleh petugas. Bicara mengenai geng motor di tanah air memang tidak ada habisnya. Ditumpas satu kemudian tumbuh dan berkembang kembali di tempat lain. Untuk itu perlunya tindakan tegas pihak kepolisian memberantas geng motor agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Selain itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan dalam diri masing-masing, mengingat kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.